Kamu sini nonton. Aspek hukum, Nitiocrep memprioritaskan aspek hukum dalam operasionalnya dengan membuat toko di platform e-commerce terpercaya seperti Shopee yang telah diakui oleh otoritas jasa keuangan untuk memastikan legalitas dan keamanan transaksi digital. Meskipun telah memiliki merek sendiri, merek ini belum didaftarkan secara resmi untuk perlindungan hak merek, haki, serta belum mendaftarkan NIP. Semua produk yang dihasilkan adalah karya original yang dipasarkan secara mandiri setelah melalui proses produksi berkualitas. Selain itu, Nitiocrep menjaga kerahasiaan data pelanggan sebagai upaya melindungi privasi mereka. Hukum tidak layak dikarenakan belum ada kekuatan hukum yang mendukung dan melindunginya. Dari aspek pemasaran, Nitiocrep sudah memiliki strategi yang cukup solid. Pendekatan pasar dilakukan melalui analisis STP, menyasar konsumen muda yang mencari aksesoris unik, affordable, customizable, dan personal. Jika dilihat dari analisis pesaing, Nitiocrep memiliki keunggulan pada fleksibilitas, branding 100% homemade, dan variasi produk khususnya bracelet yang lebih beragam dari segi bahan dan model dibandingkan usaha serupa. Meskipun begitu, fokus utamanya masih pada branding dan penjualan online. Dalam bauran produk 4P, Nitiocrep mengutamakan kemudahan akses, harga terjangkau, customizable, dan promosi yang menarik melalui konten di media sosial. Kesimpulannya, dari segi pemasaran, Nitiocrep dapat dinilai layak karena strategi yang diterapkan sudah relevan dan terarah. Nah, untuk aspek keuangan sendiri, di sini sudah tertera bahwa ada perhitungan arus kas dan perhitungan payback period. Untuk perhitungan arus kas didapat bahwa arus kas masuk bersihnya adalah Rp468.000 dan untuk payback period, Nitiocrep mempunyai investasi sebesar Rp200.000 yang didapat dari orang tuanya. Dan untuk umur proyeknya itu selama setahun karena Nitiocrep itu baru berdiri selama 1 tahun. Dan setelah dilakukan perhitungan, investasi sebesar Rp200.000 tersebut akan kembali dalam kurun waktu 4 bulan. Maka bisa dinyatakan bahwa investasi tersebut layak karena 4 bulan kurang dari 1 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek keuangan, bisnis Nitiocrep dinyatakan layak karena arus kas masuk bersihnya optimal dan pengembalian nilai investasinya lebih cepat. Aspek operasional atau teknikal, kelayakan suatu bisnis dapat dilihat dari proses produksi yang dilakukan secara efisien pada bisnis ini dengan pemilihan bahan baku yang mempunyai kualitas, bahkan lokasi produksi yang strategis mudah diakses untuk proses pemasaran. Karena itu, lokasi ini bisa menjangkau kampus, sekolah, bahkan lokasi penjualan yang bisa dilakukan secara offline. Atau peralatan yang dipakai bisnis ini memiliki standar bagus, tidak merusak manik-manik yang nantinya akan diproduksi untuk proses penjualan. Berdasarkan dari penjelasan teknikal, dikatakan layak karena proses produksi, lokasi, dan peralatan yang dimiliki memiliki kualitas bagus, strategis, efektif, memiliki peluang baru, serta fasilitas yang memadai di lokasi tersebut. Aspek manajemen sudah memiliki perencanaan yang khusus, yaitu dengan adanya SOP. Hal ini ditekankan tentang kerapihan dan kualitas. Untuk sistem kerja, dikarenakan sudah memiliki SOP, maka dalam proses pembuatan produksi, SOP ini akan terus berlaku untuk menghasilkan produk yang berkualitas. SOP yang harus dipatuhi, yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan di tempat yang bersih dan terorganisir. Lalu, tentukan desain atau pola warna yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan masih banyak SOP yang harus dipatuhi. Pada kesimpulan ini, jika terlihat dari aspek manajemen bisa dinyatakan layak karena telah adanya SOP yang mengatur bisnis Nitiocrep sehingga bisnisnya terstruktur. Jika dilihat dalam aspek organisasi, Nitiocrep memiliki struktur organisasi yang dikelola oleh satu individu, yaitu owner. Sebagai pemilik tunggal, seluruh tanggung jawab operasional berada di bawah kendalinya, mencakup proses produksi, pemasaran, penjualan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan keuangan. Struktur organisasi seperti ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan dan efisiensi biaya. Namun, di sisi lain, struktur organisasi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti beban kerja yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek organisasi, bisnis Nitiocrep dinyatakan layak untuk dijalankan, terutama pada
pada skala kecil dengan model organisasi tunggal. Aspek ekonomi. Dalam menjalankan usaha Nitiucraft, kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi aspek ekonomi. Nilai tambah dalam usaha ini terletak pada 1. Proses produksi. Pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi. 2. Branding. Membangun identitas merek Nitiucraft sebagai produk premium untuk meningkatkan persepsi nilai produk di mata konsumen. 3. Pemasaran. Pemanfaatan media sosial, marketplace mampu memperluas jangkauan pasar. 4. Pelayanan pelanggan. Menawarkan layanan custom dan kemasan eksklusif. Usaha Nitiucraft ini dinyatakan layak karena berhasil memposisikan diri sebagai merek premium dengan persepsi nilai produk yang meningkat. Aspek sosial. 1. Adaptasi terhadap perubahan. Karena menghadapi tantangan perubahan sosial yang cepat, sehingga usaha ini harus beradaptasi dengan tren pasar yang terus berubah. 2. Pengaruh teknologi. Nitiucraft memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi, Nitiucraft layak diteruskan jika usaha ini terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dengan strategi yang efektif. Dalam aspek politik, harga produk manik-manik dapat meningkat akibat pajak dan kebijakan pemerintah. Pajak seperti PPN menambah beban biaya produksi yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Kebijakan tersebut seringkali membuat usaha kecil harus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen. Dalam aspek politik, Nitiucraft bisa dikatakan layak karena bisnisnya harus mengikuti kebijakan dan peraturan pemerintah. Dari aspek dampak lingkungan melalui SPPL, Nitiucraft menghadapi limbah padat dan cair, penggunaan kemasan sekali pakai, serta risiko overstock bahan baku. Untuk mengatasinya, limbah didaur ulang, kemasan diganti ke bahan ramah lingkungan, dan stok bahan baku disesuaikan dengan permintaan pasar. Kesimpulannya, pengolahan dampak lingkungan Nitiucraft dinilai layak karena sudah mengarah ke praktik yang lebih berkelanjutan. Setelah analisis menyeluruh, Nitiucraft dinyatakan layak dijalankan. Bisnis ini punya potensi kuat dari aspek pemasaran, keuangan, operasional, dan nilai tambah produknya. Namun, perlu diperhatikan lagi legalitas seperti pendaftaran merek dan NIB, serta adaptasi pada tren konsumen dan kebijakan pemerintah. Dengan perbaikan ini, Nitiucraft bisa menjadi usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.